Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'ala jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'ni salamuhum. Berkata Habib Usman Badawi, alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil Allah itu yang jahil. Dalilnya yaitu dari sifat ilmu adanya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah bersifat ilmu. Allah yang bersifat ilmu itu maka orangnya disebut alim, yang mengetahui. Waktu kita belajar itu sudah kita ketahui bahwa adabnya apabila kita beriman dan yakin bahwa Allah itu orangnya alim, yang mengetahui, yang bersifat ilmu, adabnya tiga. Pertama, kita harus cangkal, harus rajin, dan merasa cukup kerajinan kita itu, kecangkalan kita itu diketahui oleh Allah. Itu pertama. Kedua, kita harus mengusahakan bahwa ibadah yang kita kali ini harus sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita takutkan salah. Kenapa tiga itu kita gawi? Karena kita berdiam di rumah orang. Allah ampun langit pun bumi, kita berdiam di arah keduanya. Seolah-olah kita diam di rumah ampunnya Allah. Nah, maka biar Habib Usman Badawi tiga macam itu adalah adab kelakuan zahirnya seorang hamba. Adab kelakuan zahir seorang hamba. Jadi bila ada mau menuntut ilmu yang menjurus kepada ibadah khusus diterima, berarti kada lawan Allah. Bila pengulir ibadah kada lawan Allah, atau cangkal juga ibadah tapi kada merasa cukup Allah tahu kada juga lawan Allah. Imbah itu wani diam di orang wanian kada takutan salah wani kada juga lawan Allah. Nah, ketiga-tiganya itu adalah adab seorang hamba zahir namanya, yang kelihatan. Jadi kita melihat kawa orang cangkal untuk ilmu, imbah cangkal beribadah, imbah itu menghindari maksiat. Nah, itu zahir. Nah, yang sekarang ini ujar Habib Usman Badawi dibahas adab batinnya pulang seorang hamba. Maka patut bagi mukmin mengungkapkan bahwa ia senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya. Satu dulu. Yang kedua, minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat. Dua. Kedua-duanya ini ada zahir, kada diucapkan sebenarnya. Jadi kedua-duanya ini ada adab batin, kada diucapkan. Jadi yang pertama senantiasa, namanya senantiasa. Kalaunya adab ini ada zahir senantiasa, arti senantiasa terus-terusan, kadang-kadang terus-terusan doa. Jadi senantiasa di sini menandakan bahwa ini adalah adabnya batin. Senantiasa terus-terusan ada pegatan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap keadaannya. Keadaan kita di sini berganti. Nah, tiap-tiap satu keadaan di situ harus ada batin kepada Allah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Karena berpindah pulang keadaan yang kedua, minta pertolongan Allah Ta'ala. Berpindah pulang keadaan yang ketiga dan seterusnya. Nah, misalnya keadaan yang satu dulu. Keadaan kita misalnya garing keadaan itu hal kita. Atau yang bisa ikut keadaannya misalnya miskin, ada duit hal. Atau yang bisa ikut keadaannya kena musibah hal-halnya.
Nah, atau yang seikung keadaannya misalnya dalam keadaan jahil, hal benar-benarnya. Nah, lalu contoh misalnya orang ini kita ini hal-hal kita ini garing. Nah, di dalam garing itu lalu kita ini sudah paham malam. Ya kalau lalu berpikir hendak ubat. Nah, waktu hendak ubat itu mendatangi dokter misalnya, atau meminum obat misalnya. Nah, di situ yang kita hadapi akan kepastian sumber kita itu adalah keputusan Allah. Yang kita hadapi bahwa aku ini sembuh, kepastiannya itu adalah di Allah Ta'ala. Nah, jadi waktu itu walaupun kita datang ke rumah dokter misalnya, atau ibadah salihu datang ke urutan misalnya, ibadah itu pulang melihat dokter, melihat obat. Nah, yang kita hadapi akan kepastian sembuh ini adalah kehendaknya Allah. Nah, itu kudratnya Allah. Itu yang kita hadapi. Inilah hakikat minta tolong kepada Allah, walaupun kadang-kadang berucap. Amun minta kita ya Allah minta sembuhkan. Tapi lawan obat ada hati berpegang, belum lagi bujur minta tolong. Arti minta tolong itu senantiasa di sini. Hatinya itu setiap berpindah keadaan minta kepastian lawan Allah Ta'ala. Itu pintangan hanya obat, hal-hal ada garing. Atau misalnya pintangannya hanya usaha. Melihat toko misalnya, melihat dagangan. Nah, siapa di situ yang dipastikannya kawa berisi duit penghasilan Allah. Kadang melihatnya di dagangnya itu ada kepastiannya itu berisi pemasukan. Kadang-kadang melihat usahanya itu ada di situ jadinya masuk kepastian itu di Allah. Nah, banyak kita membuktikan kalau di situ banyak kebakaran. Nah, jadi kepastiannya itu di Allah Ta'ala. Pastinya kita dihujungkan dari sana di Allah Ta'ala. Pastinya kita sembuh di Allah Ta'ala. Hal-hal kita haus, hendak minum, ambil banyu. Nah, kepastian hilangnya haus di banyu di Allah Ta'ala. Kadang tidak di banyu. Nah, lalu bertakun seikung. Amun yang kayak itu, pian obat ya. Sudah kita tahu jawabannya. Aku minum obat karena disuruh sama-sama. Aku berusaha karena disuruh sama-sama. Aku berurut karena disuruh sama-sama. Amun kepastian sembuh, kepastian yang haus di tangan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itulah yang maksudnya hakikat senantiasa minta tolong kepada Allah pada segala keadaan. Berdiam orang kan dosa-dosa berder. Nya kadang-kadang bilang yang kadang jujur. Sedikit-sedikit minta tolong Allah Ta'ala aja. Karena ada orang apa ada kita yang kita harap Allah aja. Pandirnya aja. Ada nang kayak itu. Imbang kabak-kabak kuriak. Kabak-kabak kuriak nanti minta tolong ku asalnya. Buktinya kuriak histeris. Imbah hilang obat histeris. Nah, berarti asalnya berpegang kepada obat. Asalnya berpegang kepada usaha. Buktinya dalam hilang timbul histeris ya. Nah, berarti muntung pian jadi sumpul berhari. Orang-orang ketujuh bandir enggak talim lah. Talim bisa. Ditalim harus dipandir. Mun ulun diam apa bikin benarnya. Ini sudah paham. Aduh, bisa dipanggil lagi. Dikuhuk aja. Dirasa-rasa. Amun dipanggil ulang, itulah ciri munafik yang berpol bahari. Mamandir hawa, mamakai dada. Nah, itu tuh. Jadi berdiam ya. Wayah haus, ambil banyu. Yang memastikan hilang haus tuh Allah. Kayak itu kita berpikir. Nah, ya Allah, nah. Ulun ambil banyu, pian. Letak kepastian haus adanya. Ampih haus atau kada pian.
maka bila pian hilang haus. Nah, itulah maksud senantiasa minta tolong kepada Allah pada segala tiap keadaan. Ini adab batin. Malaikat tahu nih yang pahalanya buruk Allah Ta'ala yang belum dari pahalanya tuh. Ada dikatakan malaikat ini. Kalau ada tadi ada malaikat, inya ruang sembahyang, menyambut ilmu, ada catatannya di malaikat. Kalau yang jenik ada catatannya. Berdiam orangnya. Inabisan orangnya. Tapi kan yang ini namanya minta tolong setiap waktu. Handa pulang berdiri, asalnya berduduk. Berpegang kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ada lawan betis, ada lawan tangan. Berpegangnya hati, minta tolongnya hati kita ya Allah. Kepastian kau berdiri di pian kepastian. Kada di betis ulun, kada di tangan ulun. Itu hendak begitu. Kan hendak berjalan itu pulang. Kepastian kau berjalan di pian andak-andaknya. Kawa berdiri berarti Allah oke. Kawa berjalan berarti Allah oke. Menunggu kepastian Allah dulu. Lalu kawa berpulang. Nah berarti Allah oke benar-benarnya. Kawa berangkat kepastiannya di tangannya ada. Kepastiannya Allah kawa sekalinya pulang. Nah umat kita berkorban melihat hawanya kita melihat Allah pastiakan jadi Allah oke jaga terus. Banyak orang kata kawa banyak pian harus jauh-jauh kita melihat hendak duduk kada kawa hendak berdiri kada kawa hendak berjalan kawa banyak itu hendak melihat kada kawa. Bepijin kita menangan ini ada kita beri kalau jalan hadang dulu yang kupastikan Allah ini melatih yang kupastikan bahwa kau jalan membuka mata Allah bila sila mau membuka jalan nah mai sidin nah mau nah maka kesimpulan adab ini kesimpulan batin bila kita tahu apa dalam segala keadaan adabnya jangan ada ingat terima kasih lawan Allah Ta'ala. Maksudnya minta tolong karena bila kita minta tolong Allah mau menolongi maka hasilnya kita jangan ada ingat terima kasih lawan Allah Ta'ala. Terima kasih kita itu sebutin aja hakikat terima kasih itu jangan ingat bahwa kepastian itu adanya di Allah Ta'ala. Bila sudah kita ingat bahwa kepastian ini ada di Allah Ta'ala itulah hakikat terima kasih sudah ditambahi dengan alhamdulillah itu mentahqiq yang di hati aja menguatkan yang di hati lawan maulan pahala sagan untung. Jadi terima kasih itu adalah aku ini mengulangi tiap segala keadaan tolong sabuting terima kasih caranya. Jangan ingat kepastian itu di aku. Andak-andaknya bila ingat kepastian itu di aku. Nah iya sudah. Terima kasih sudah. Jangan nabi bisa berkisah hawa kisah mampu. Lalu ingat bahwa yang sebenarnya jujur mengawakan Allah, menghilangkan haus Allah, menyucikan Allah, menyembuhkan Allah. Nah itu maksudnya. Inilah namanya zikir yang ada huruf, ada suaranya. Zikir itu banyak ada suaranya. Nah, zikir inilah yang apabila terus-menerus kita resapi maka menambah tinggi derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Karena sekali kita ingat kepastian dari Allah ternyata mau sidin menolongi di situ ada cinta kita bertambah kepada Allah. Sekali kita ingat bahwa kita yang pasti ini Allah Ta'ala ternyata sidin mau menolongi kita lawan Allah. Karena berpindah pulang mau pulang tambah cinta. Nah cinta ini yang membuat kita darah kita di sisi Allah tinggi mencintai Allah akhirnya
Karena tabiat manusia itu mencintai orang-orang yang berbuat lainnya. Itu tabiat manusia sudah. Mailul qalbi, kecenderungan hati kepada orang yang berbaik lawan sidin, lawan kita. Hari-hari memberi kita timbul cinta di hati. Hari-hari menolongi timbul cinta di hati. Adalah yang dari Allah yang sanggup menolong kita. Ada. Nah, maka hati ini timbul mencintai Allah. Apabila sebaliknya minum banyu langsung minum aja. Ujar orang hari kada bismillah lah jadi maksudnya ini. Kada bismillah ada ingat bahwa kepastian yang haus pada Allah Taala itu maksud bismillah. Nah, kada bismillah, untung bismillah tapi kada bismillah. Untung bismillah hatinya kada. Ingat hal untung aja. Lalu ujiannya minum ada ingat kepastian yang Allah sebenarnya. Nah, maka waktu itu seolah-olah hatinya tadi tertutup dengan satu hijab. Kayaknya berjalan pulang ada ingat pulang yang memastikan kau berjalan Allah lain tes tertutup pulang selapis hijab hijab. Karena ini dari obat ada yang pulang kepastian yang menemukannya Allah tertutup pulang selapis kalau baru berlapis-lapis lah tadi mulai umur balik 15 tahun misalnya sampai umur 60 tahun itu namanya hijab ya. Lalu Allah Taala itu nang kaya kada patuh kaya kada patuh padahal hari-hari sidin memberi makani hari-hari yang minum sidin yang meminum kita ini Allah Taala sebenarnya. Tangan sanggup menuang banyu untung, tangan kada sanggup. Menyuap nasi tangan kamu kada sanggup. Tangan seorang tangan sudah. Tangan kada sanggup. Siapa yang sanggup? Nyata benar Allah berbuat baik lawan kita. Nah, para hal yang Allah yang kita tenang waktu kita pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Perhatian Allah ada di situ. Itu yang kita ganang. Itulah hakikat terima kasih kepada Allah. Perhatian Allah itu. Nah, satu. Jadi terima kasih kepada Allah atas perhatian kepada kita yang ada putus. Ada putus. Lapar taruh timbul di hati pikir-pikir mencari makanan. Ada makanan yang ulang-ulang. Hawa ulang menyuap. Pian perhatian Allah Taala luar biasa benar. Kakaknya ulang pikir-pikir pulang kondisi. Coba kondisi seminggu. Bisa ke rumah sakit. Perhatian Allah Taala biasa. Nah, maka ujar guru berhari-hari sampai membukaan ruang itu lain kita. Tapi kita ingat tebang. Mun Allah kada oke kita kawan bermuka. Itu bahasanya menginto. Artinya orang wali itu dalam segi kita korbian. Ada kita kada. Apalagi belum bisa gini. Jikir kita kapan badila aja. Melihat utuh longor teh kapan badila aja. Itu yang jikir-jikirnya kita. Kalau wali Allah lain jikir-jikirnya. Dikirnya macam kita jadwal antiknya sampai ke sini Allah memperhatikan. Nah, karenanya sudah tahu, sudah mengerti hakikat makhluk lama. Orang ada obat ada kawan makan, tapi dimakan nih. Ada kawan minum, tapi diminum nih. Ada berjalan, tapi dijalan makan. Ada kabar duduk tapi diduduk-dudukan. Nah, inilah perhatian Allah Taala. Satu jajar kan. Ingat lawan perhatian ini waktu perpindahan dari satu hal yang lain. Nah, kita sudah ada ini. Satu sudah. Yang kedua dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Gini lain tong dia. Lain tong minta pelihara dari kejahatan dunia akhirat adanya. Apa itu kejahatan dunia? Nafsu yang hendak bertimbul.
Apa itu kejahatan akhirat? Diajak oleh Tuhan akibat nafsu yang bertimbul tadi. Nah, nafsu yang bertimbul itulah kejahatan di dunia ini sesungguhnya. Nafsu yang bertimbul. Contoh misalnya lah, ini yang kita bahas dulu. Jadi kejahatan atau yang ada baik atau perilaku nafsu tadi dua secara umum. Ada yang nampak maksiat benar. Ya kalau minum keras, ada puasa, nampak benar itu nafsu. Ada nafsu batin juga tapi bersembunyi. Batin tapi bersembunyi. Di mana bersembunyi? Dalam ibadah. Nah, ini tangan sedikit nih. Orang yang para bersembunyi tangan ya sedikit. Ada udang di balik itu biasanya ya kalau tangannya sedikit nih. Buntut tikus buntutnya kelihatan. Tikus awal kelihatan masih kita menduga itu tikus kita. Ya kalau ada lihat yang kelihatan apa? 12 rakaat itu yang kelihatan. Sehari sejus untung baca Quran itu kelihatan. Sehari istighfar 1000. Sehari bersedekah semiliar itu yang kelihatan. Yang kelihatan itu buntut-buntutnya kelihatan. Nah, padahal di dalam situ ada nafsu yang betul. Nah, ini berbahaya. Amun nafsu yang benar harus kita bereskan. Pian gini memandir enta. Ya pian yang berjudi ini sudah. Harus dipandir ini. Ini nafsu yang hendak timbul tapi bersembunyi. Di mana bersembunyinya ibadah yang kita gawi. Nah, ini yang dibahas oleh Habib Betawi, aku berlindung, kita berlindung dari kejahatan nafsu yang bersembunyi di dalam ibadah kita. Ini ada benar-benarnya. Kita tadi sudah disuruh adab zahirnya ibadah, cangkal ibadah Allah Taala. Nah, ada batinnya pulang bersembunyi dari kejahatan nafsu. Kejahatan nafsu tadi yang hendak timbul di dalam ibadah. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat kita bisa melihat dan menyangka bahwa kita ini ada di sunnah nafsu. Kenapa kita melihat bila jahil ada melihat kita. Apalagi lawan orang tak ada tahu. Nah, kecuali orang-orang wali Allah Taala, mereka melihat di raut muka seseorang si wali tadi tahu. Oh, yang sembahyang ini nafsu tahu sih. Orang pengalaman, makanya dokter spesialis melihat, oh ini penyakit asma sudah. Nah, tahu sudah. Pak urutan tampian bila benar, untas wali, kada sedin. Ini orang yang pinang tadi sedikit, melihat sudah. Nah, itu tuh. Mungkin kita paham ya. Asa iya sudah. Rasa iya sudah. Nah, jadi ciri nafsu lah yang ada di dalam ibadah. Ujar Usman ini kejahatan tersembunyi ciri nafsu suka itu dulu jadi hati pian suka dihormati mun minta hormati kada bila mati suka. Nah, di situ dulu berarti bila ada kesukaan kita senang dihormati orang atas ibadah yang kita gawi, maka kita perlu curiga ibadah ini disusupi nafsu. Perlu curiga dulu. Amun bekas keluar pian. Di mana luarnya? Nah, enak sehari dua hari ada orang memuliakan lawan kita. Kita himung. Kadang-kadang nih. Kadang-kadang ada timbul luyuh apinya kada kelihatan. Luyuh aja ada. Himung kita. Imbah itu pulang kenapa orang tadi pinang memuliakan kita sugih pambarah pulang lalu bila kita datang haji ya sugih katujuh dimuliakan. Nah, katujuh sukanya itu bibit nafsu atau ciri nafsu ada dalam ibadah kita yang pemurah tadi atau kadang murah yang sugih moncong itu Nah, atau misalnya bukannya orang sugih, orang sugih tapi ibadah. Kakawan tahu juga ibadah dimuliakan pulang. Jadi orang di ibadah.
otomatis saja orang memuliakan kita karena kita juga ibadah tasbih kayak gong hari-hari kita mengingkapin itu. Jadi orang memuliakan kita itu sudah bahasa alam sudah itu. Nah, kitanya yang ketujuh dimuliakan yang waspada. Mungkin jam 8 hanyar keluar dari masjid. Hari-hari itu. Salah malah bagus. Yang kita itu yang kita tuju orang muliakan itu. Sebab ibadah yang kita gawi dua atau sebab ilmu alim benar sidin orang hilang marsidin pian ni guru aja ahli benar ngalih kali pian ni lalu sidin masuk marsin aja supaya berkat Jepang dia sudah ada kitab kok 3 lemari nah supaya ikan gua mampu mereka berjikan nih jadi sahnya nih. Nah, itu katujuh dihormati orang nanya. Kada-kadaan pian. Nah, katujuh suka dihormati ciri nafsu tersembunyi ada di dalam kebaikan yang ada di diri kita. Itu contohnya. Jadi nafsu yang tersembunyi ini ada pian di dalam maksiat. Di dalam nafsu sudah sampai. Ini dalam ibadah nah. Jadi kita teliti dulu. Oh, aku ini rajinan menolongi orang. Ada yang ngomong himong kan bila himong. Nah. Curiga di situ ada nafsu. Oh, aku ini alim. Ada yang memuliakan bila himong. Curiga di situ nafsu. Wah, aku ini sugih, pamurah. Ada yang memuliakan himong hati. Nah, curiga kita curiga apa isi curiga sangka jahat jangan yang menggawi ibadah ini nafsu satu. Nah, karena mendelihatkan himong tadi mendelihatkan toh karena hawan dasar bujur nafsu sekalinya ada orang-orang mencela lawan kita yang ahli ibadah ini mencela orang yang sungguh pemurah dicela orang disambati nah yang mengeluarkan itu nafsu asalnya orang cium sidin iman kada mencium lagi nah di situ mengeluarkan nafsu berpikir jenap ujar sidin waninya lih lawan aku berdosa maka aku ini ahli ibadah maka aku orang alim maka aku sungguh murah waninya aku aja ada bocah di hati kayak itu atau misalnya urunnya leh menyembati aku nah itu kata-kata aja isinya sama maksudnya kata-kata aja berbeda urunnya leh aku maka sudah benar-benar intinya kata-kata itu keluar sudah yang asalnya nafsu yang hendak dimuliakan nafsu yang dimuliakan kata hawan apabila hawannya ketika orang dengan dimuliakan di situ kata hawan nafsu. Nah lalu ujar mengetahui padahal jadi kita kadang pantas mulia salawasan selalu dan selamanya kita mustahil mulia baik itu sebagai penyebabnya mulia tadi baik sebabnya ibadah baik sebabnya misalnya pemurah seumuran salawasan ada kita mulia kenapa karena kesugihan itu lain ampun kita pemurah itu lain sifat kita alim itu lain sifat kita jadi guru berhari-hari seumuran selalu dan salah-salahnya kita ini mustahil jadi orang alim mustahil jadi orang sugih mustahil kawal ibadah tadi hati-hati faktanya uling rajinan ibadah faktanya ulun sugih dan murah faktanya ulun isi jabatan. Nah, fakta itu yang disebut dalam ilmu tauhid dalil tufidu ilal madlul. Memang tapi itu menunjuk kepada madlul. Ada yang ditunjuki sekali-kalinya.
Sugih menunjuk kepada Allah bersifat kaya. Alim menunjuk bahwa Allah bersifat ilmu. Rajin beribadah menunjuk bahwa Allah bersifat berat. Nah, dalilnya kalinya cuma kita baca-baca muha. Padahal sugih diri kita dalil bagi sugihnya Allah. Ilmu yang ada di kita dalil bagi ilmunya Allah. Rajin kita beribadah dalil bagi kudrat-kudratnya Allah. Jadi dalil sekalinya. Ada yang ditunjuki, ada yang dikisahkan. Cuma kisahnya itu nanti kita. Oh kita sugih, pemurah. Kisah ini menunjuk kepada kisah Allah yang sugih, kepada kisah Allah yang pemurah. Nah, menunjuki. Nah, kita nih baca. Kada ingat bahwa seorang ini hanya sebatas mazhar tempat untuk menunjuki kepada yang sebujuran ada. Tempat untuk kita melihat bahwa ada yang sugih. Tempat untuk kita melihat bahwa ada yang kudrat. Nah itu mazhar tempat kita melihat. Oh, kita ada di situ Allah, kisahnya di situ. Kisah Allah di situ. Nah, maka harus mengetahui kita minta pelihara kepada Allah dari kejahatan nafsu yang bertimbul dalam ibadah tadi. Nah, jadi ada datin yang kedua nih, maksudnya kalau kita bahasakan kita. Nah, kita ini disuruh berbuat baik. Ya kalau ada akhirnya beribadah disuruh berbuat baik, tapi hati jangan bercakap. Jangan bercakap. Bahasa biasanya sudah jangan bercakap. Kenapa? Karena kita biru kurang. Satu. Fasilitas yang kita gunakan kurang. Dua. Jadi jangan bercakap. Adab batin pertama tahu dari kasih lawan Ta'ala. Adab batin kedua jangan berharap-harap. Jangan berharap-harap. Yang pantas dimuliakan Allah. Yang wajar dipuji Allah. Tadi pemurahnya wajar dipuji dulu. Kada wajar. Karena pemurahnya kita ini sebagai dalil bagi kasih sayang Allah terhadap seseorang. Nah kayak ulun ini nah. Saya lawan anak, maharabu lawan anak misalnya. Sayang ulun, maharabunya ulun sebagai dalil bentuk kasih sayang Allah kepada anak ulun. Sebagai dalil aja sebenarnya. Apa itu ya? Nah, karena kita semua sudah tahu hakikat makhluk lemah. Kenapa disebut lemah? Karena ada bisi kudrat yang memberi bakas. Satu. Dan ada bisi iradat yang menentukan. Ada bisi kudrat tapi kadang membawa hasil. Bisi kehandakan ada juga tapi kadang menentukan. Mengkah kita menentukan kawat pian. Ada yang kawat. Karena ada yang kawat menjadi dalil bahwa bukti karena kita kadang menentukan. Kadang menentukan. Nah, jadi kesimpulannya jadi buru hari. Bila kita rasa sawa, ingat-ingatkan. Nafsu itu yang bertimbul. Bila kita rasa berisi, nafsu yang bertimbul. Beribadah nyaman sihat awak ya. Rasa awak. Rasa rajin. Nafsu itu hati-hati. Ambilkan beribadah harus ya. Harus akan beribadah. Tapi kita ingatkan bahwa ini asal lemah dan salawat sama ada kawa. Ada kawa. Ada kawa kita sini itu.
Kada kawan kita. Bapang yang kawan Bang, yang kawan apa? Yang kawan ini. Yang kawan ini kebaikan Allah aja. Rahmat Allah aja. Kasih sayang aja. Banyak orang yang hendak ada kawan. Banyak benar. Hendak dia punya kawan aja sudah. Banyak itu. Hendak aku ilmu kada kawan. Nah, makanya kita coba ilmu ini kebaikan Allah sebenarnya. Apabila Allah di hati kita menutup, itu Tuhan hendak menuntun ilmu itu ditutup, bisa kada turun lagi, bisa kada hadir lagi. Kawannya hadir itu kehendak Allah. Kehendak Allah, lain kehendak kita. Nah, maka kebaikan yang nampak ampunnya Allah. Ampunnya Allah. Kawannya kita dikawalkan oleh Allah. Baisinya kita Bang, ampun Allah sebenarnya. Kada bujur baisi. Mun pian bujur baisi lah. Lalu seandainya orang anak pian manahani. Atau misalnya kebakaran manahani. Atau bang kursi manahani. Kadang-kadang juga dia bujur baisi narannya. Kada bujur baisi. Nah. Yang sabujuran kawa Allah, yang sabujuran baisi Allah. Maka nampaklah seluruh alam semesta kawannya Allah. Nampaklah di seluruh alam semesta baisinya Allah. Alam semesta dihalusinya sudah. Nah, kita melihat kita bergerak nampak kawannya Allah. Melihat kita baisi ada jam tangan nampak baisinya Allah. Nah. Kadang-kadang jadi melihat jam tangan misalnya hanyar siapa yang dipuji ini Allah. Karena ini bagian dari kekayaan Allah. Melihat sepatu hanyar siapa yang dipuji Allah. Karena sepatu ini bagian dari kekayaan Allah. Gancang Raden kawa manunjul berubah. Siapa yang dipuji? Yang gancang itu ada Allah. Karena kawa ini bagian dari derajatnya Allah. Nah, maka seluruh alam semesta ini satu tertuju pujian kepada Allah. Makanya siapa yang memuji kita hakikatnya memuji Allah. Atau kita memuji orang lain hakikatnya kita memuji Allah. Ujar ulannya benar-benar hakikatnya orang memuji Allah. Atau misalnya kita memuji Allah, sudah jelas kita memuji Allah. Atau misalnya Allah memuji kita, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Karena kita ini karya Sidin. Bila Sidin memuji kita, hakikatnya Sidin memuji karya Sidin sendiri. Maka seluruh pujian kembali kepada Allah. Nah, itu. Seluruh pujian kembali kepada Allah. Jadi bila orang memuji kita, jangan kenal dong. Hakikatnya orang itu memuji Allah. Karena kita ini selalu dan selamanya milik Allah. Ampunnya Allah ditulungi Allah. Bila kita memuji orang, hakikatnya kita memuji Allah. Karena orang itu selalu dan selamanya milik Allah ditulungi Allah. Nah, maka seluruh pujian alhamdulillah, seluruh pujian alhamdulillah, baik yang dari makhluk kepada makhluk, dari Allah kepada makhluk, dari makhluk kepada Allah, atau dari Allah kepada Allah sendiri, seluruhnya adalah milik Allah. Nah, inilah adab-din mungkin kita paham, kita meyakini bahwa Allah sifat ilmu. Wallahu a'lam.